Namaku Intan. Aku mahasiswi tingkat akhir di salah satu universitas di daerah Dago. Pengalaman yang akan aku ceritakan malam ini adalah tentang salah satu pohon yang ada di kampusku. Cerita ini aku alami ketika aku dan teman-teman bermain di area sekitar pohon itu. Maksudnya, kami hanya penasaran atas mitos yang ada. Selain itu, aku dan teman-teman pun termasuk orang-orang yang menyukai cerita seram dan tak jarang mengunjungi tempat-tempat misteri yang ada di kota Bandung. Awalnya biasa saja. Aku dan kedua teman lainnya sengaja menghabiskan waktu di kampus sampai malam hari. Niatnya supaya sepi saja. Dan setelah malam tiba, benar saja. Kondisi kampus jika malam hari memang sangatlah sepi. Kulihat ke sekitar, sudah tidak ada siapa-siapa selain kita bertiga. Wah, pas banget nih. Kayaknya kondisi udah aman, gengs. Kita coba cek ke taman yuk. Sesampainya di area taman, kulihat lagi, memang sudah sepi sekali. Kami memutuskan untuk duduk di salah satu kursi yang ada di taman. Sambil mengobrol, pembicaraan pun awalnya biasa-biasa saja. Hanya saja, ketika salah satu temanku berkata hal ganjil atau orang-orang biasanya sebut dengan sompral, suasana menjadi sedikit berbeda. Gue yakin deh, kalau kita bertiga gini, hantunya nggak akan muncul. Gimana kalau salah satu dari kita uji nyali aja di sini? Hah? Apaan sih lu? Kita kan di sini niatnya nggak uji nyali sendiri, cuma ngecek-ngecek doang kan? Ketika temanku berkata sompral seperti itu, kurasakan udara mulai berubah. Yang tadinya dingin, kini terasa panas sekali. Dan rasanya ini kurang wajar. Kulihat jam hampir menunjukkan jam 12 malam. Memang sih, kami sengaja di sini untuk membuktikan mitos yang ada di pohon ini. Konon katanya, di sini penunggunya seorang kuntilanak. Dan biasanya akan menampakkan dirinya ketika memasuki jam 12 malam. Kami pun tetap menunggu sambil melihat ke sekitar. Takutnya ada penjaga kampus yang sedang berkeliling. Kulihat 5 menit lagi menuju jam 12 malam. Kami pun memutuskan untuk memejamkan mata dan diam tidak berkata sedikit pun. Sampai ketika kita menunggu, hal-hal aneh pun mulai kurasakan kembali. Dari belakang dekat kolam yang ada di samping pohon itu, terdengar seperti ada seseorang yang melempar batu ke atas kolam.
Guys, tuh, denger nggak? Tadi ada suara yang ngelempar gitu ke kolam. Denger nggak? Anehnya, ketika aku tanyakan hal itu pada kedua temanku, mereka tidak mendengar apa-apa. Aku pun coba melihat ke arah kolam itu dan memang tidak ada apa-apa. Dan 10 menit setelah itu, salah satu temanku berbisik. Katanya ketika dia coba membuka mata dan mengintip, dia melihat sosok wanita yang sedang berjalan. Tapi anehnya, wanita ini berjalan sambil menunduk dan kakinya tidak menapak tanah. Mendengar itu, kami pun mulai panik. Tak lama dari itu, kami pun membuka mata. Ngapain sih ketawa? Siapa yang ketawa? Namun, teman-temanku menggelengkan kepalanya. Kepanikan kami pun semakin menjadi ketika mendengar ada suara itu. Dan kami bertiga tak mampu lagi berkata-kata. Dan menyudahi malam itu untuk segera pulang. Aku pun mengakui bahwa pohon itu memanglah ada penunggunya. Begitupun dengan teman-temanku. Singkat cerita, aku pun langsung pergi ke parkiran dan menyalakan mobilku. Di perjalanan, kami mencoba memecah suasana dengan menyalakan radio di mobil. Sambil mengantar kedua temanku pulang menuju kosannya. Karena kebetulan rumah kami searah. Guys, udah nyampe nih. Gue langsung cabut ke rumah ya. Gak akan turun dulu. Udah kemalaman banget soalnya. Setelah berpamitan, aku langsung menancap gas untuk segera sampai rumah. Sampai aku melewati sebuah pohon besar yang ada di pinggir jalan. Aku pun teringat kembali kejadian tadi. Dengan cepat aku menancap gasku. Aku pun akhirnya sampai rumah dan segera memarkirkan mobilku. Namun, baru saja aku akan turun, kurasakan ada hawa panas sekali di punggungku. Aku mencoba menghiraukannya dengan merapikan tas bawaanku. Dan sebuah tangan terasa memelukku dari belakang. Dan ketika kulihat di spion mobilku, astaga! Sosok wanita telah duduk di jok belakang mobilku ini. Memakai baju merah dengan muka pucat, kurus, dengan bola mata yang putih dan tersenyum kepadaku. Ikut ya. Sontak dadaku sakit, nafasku sesak. Aku pun coba untuk berkata sesuatu sambil mencoba meminta maaf pada sosok itu. Dan seketika sosok itu pun menghilang. Aku bisa kembali bernafas. Aku langsung lari terbirit menuju kamar orang tuaku untuk membangunkan mereka. Dengan terbata-bata, aku langsung bercerita. Kepalaku langsung pusing saat itu, dan badanku benar-benar lemas. Aku pun tidak sadar lagi saat itu. Keesokan harinya, aku menceritakan apa yang aku alami kepada teman-temanku. Dan mereka pun ternyata mengalami hal yang sama denganku. Namun bedanya,
mereka berdua didatangi sosok itu di dalam mimpi. Bukan sepertiku yang melihatnya secara langsung.